Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pira Puspita dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari pembelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran berbasis digital adalah alat atau sumber daya yang menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran. Media ini dapat berupa perangkat lunak, aplikasi, video, animasi, simulasi, atau bahan interaktif lainnya yang tersedia dalam format digital seperti teks, gambar, atau suara video. Adapun contoh media pembelajarannya yaitu yang pertama video pembelajaran, misalnya video tutorial atau kuliah online yang diunggah di platform seperti YouTube atau Vimeo. Aplikasi pembelajaran seperti misalnya Kahoot, Quizlet atau Duolingo yang menyediakan kuis interaktif dan latihan untuk membantu siswa memungkinkan guru dan siswa berinteraksi, mengunggah materi pembelajaran, serta mengerjakan tugas secara daring. Media pembelajaran digital juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan media pembelajaran konvensional, di antaranya yaitu aksesibilitas dan fleksibilitas. Materi pembelajaran digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja, asalkan ada perangkat yang mendukung dan koneksi internet. Ini memberi fleksibilitas lebih kepada siswa dan guru, dan ada juga interaktivitas. Media digital memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif melalui kuis, simulasi, dan permainan edukatif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dibandingkan dengan metode konvensional yang lebih pasif. Pertanyaan yang kedua yaitu peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran sangat signifikan. Berikut beberapa cara pembelajaran TIK yang dapat mendukung pembelajaran lebih efektif, yaitu akses ke sumber pembelajaran yang lebih luas. TIK memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran online seperti e-book, video pembelajaran, dan artikel ilmiah yang dapat memperkaya materi ajar. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK memainkan peran krusial dalam mendukung pembelajaran jarak jauh dan menyediakan berbagai alat dan platform yang memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung meskipun siswa dan pengajar tidak berada di lokasi yang sama. Berikut adalah beberapa cara TIK membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh, yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pendidikan, terutama di daerah terpencil, menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi yaitu akses terbatas ke infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Infrastruktur teknologi seperti akses internet yang cepat dan stabil seringkali sangat terbatas. Hal ini menyulitkan siswa dan guru untuk mengakses materi pembelajaran online atau mengikuti kelas virtual secara lancar. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja jenis-jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam pengajaran. Jenis-jenis media pembelajaran yang digunakan adalah media visual atau media yang dilihat, media audio atau yang didengar. Yang ketiga media audio visual atau dilihat dan juga didengar. Dan jelaskan bagaimana perbedaan antara media pembelajaran audio visual dan audio visual. Yang pertama media visual. Media ini menyampaikan informasi melalui tampilan visual yang dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih jelas. Yang kedua media audio atau media yang didengar, yaitu media ini menyampaikan materi melalui suara sehingga membantu siswa yang lebih mudah belajar dengan mendengarkan. Keuntungan dan kerugian menggunakan media pembelajaran berbasis video.
Pembelajaran berbasis video memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan keterbatasan siswa, mempermudah pemahaman konsep, dan memberikan fleksibilitas belajar. Namun ada juga tantangan yang harus diatasi, yaitu ketergantungan terhadap teknologi. Pertanyaan keempat yaitu apa saja aplikasi TIK yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran interaktif. Jadi contohnya itu Classroom, yaitu platform learning yang memungkinkan guru dan siswa berkomunikasi, berbagi materi, mengerjakan tugas, serta mengelola pembelajaran secara online. Dan sebutkan contoh aplikasi TIK yang mendukung pembelajaran kolaboratif, yaitu contohnya Google Workspace, seperti Google Docs, Google Sheet, dan juga Google Slide. Aplikasi ini memungkinkan banyak pengguna untuk bekerja secara bersamaan dalam satu dokumen, spreadsheet atau presentasi. Dan bagaimana cara aplikasi TIK membantu dalam penilaian dan umpan balik dalam pembelajaran. Aplikasi TIK membantu dalam penilaian dan umpan balik dalam pembelajaran dengan menyediakan berbagai fitur yang mendukung evaluasi yang lebih efektif, cepat, dan transparan. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan apa itu Learning Management System atau LMS dan manfaatnya dalam pembelajaran. E-Learning Management System atau LMS adalah sebuah platform perangkat lunak yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengirimkan materi pembelajaran secara digital. Dan sebutkan beberapa platform LMS yang sering digunakan di perguruan tinggi. Jadi beberapa platform Learning Management System atau LMS yang sering digunakan di perguruan tinggi antara lain yaitu Moodle. Salah satu LMS open source yang paling populer di perguruan tinggi. Moodle menyediakan berbagai fitur seperti pembuatan kursus, forum diskusi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu apa saja fitur penting yang harus ada dalam LMS untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Beberapa fitur yang harus ada dalam Learning Management System atau LMS untuk mendukung pembelajaran yang efektif antara lain yaitu manajemen kursus. Fitur ini memungkinkan pengelolaan kursus secara struktur termasuk pembuatan dan pengorganisasian materi pembelajaran jadwal dan ruang kelas virtual. Itulah tadi pertanyaan UAS yang bisa saya jawab dalam pembelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.